Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Fitriyanti Utami Dewi dari SD Negeri 1 Damarguna akan memaparkan modul konsep asesmen pembelajaran digital. Dalam era digital yang semakin maju, asesmen tidak hanya merupakan sebuah alat untuk mengukur keberhasilan siswa, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan secara holistik. Oleh karena itu, modul ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi para pendidik dan praktisi pendidikan untuk mengembangkan pendekatan asesmen yang efektif dan relevan sesuai dengan kebutuhan siswa di era digital. Asesmen pembelajaran digital merujuk pada proses penilaian hasil pembelajaran yang disampaikan atau didukung oleh teknologi digital. Asesmen ini dapat mencakup berbagai jenis evaluasi untuk mengukur pemahaman, pencapaian, dan kemajuan siswa dalam konteks pembelajaran digital. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam asesmen pembelajaran digital. Yang pertama, tujuan asesmen, yang kedua, jenis asesmen, yang ketiga, rubrik, yang keempat, fleksibilitas waktu dan tempat, yang kelima, penggunaan alat asesmen, yang keenam, pemberian umpan balik, yang ketujuh, keamanan dan integritas, 8, analisis data, yang kesembilan, keterlibatan siswa, dan 10, perbaikan berkelanjutan. Pengertian asesmen. Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan pengembangan anak, serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Dalam buku modul 1, konsep asesmen, evaluasi dan kaitannya dengan pembelajaran, halaman 1.8, Profesor Dr. Anita Yus, MPD 2020. Fungsi asesmen. Asesmen memiliki dua fungsi, yaitu fungsi formatif dan sumatif. Penilaian formatif berguna untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik, menjadi dasar dalam memperbaiki, membenarkan, dan menyempurnakan proses pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga dapat melalui proses peningkatan standar pembelajaran dalam fungsi formatif ini. Sedangkan penilaian sumatif berguna untuk menentukan nilai belajar peserta didik. Hal ini selanjutnya dapat menjadi bahan untuk memberikan laporan dan menentukan standar bagi peserta didik. Tujuan asesmen. Tujuan asesmen pembelajaran harus jelas. Instruktur atau pengajar perlu memahami apa yang ingin mereka ukur. Apakah asesmen dibuat untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi, kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata, atau mengukur keterampilan tertentu. Tujuan utama dari asesmen pada kurikulum Merdeka adalah untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dengan menilai pencapaian kompetensi, guru dapat mengetahui kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Jenis asesmen. Ada beberapa jenis asesmen. Yang pertama, tes online, yaitu dengan siswa mengikuti ujian atau kuis melalui platform online. Yang kedua, tugas dan produk nilai. Siswa mengumpulkan tugas atau proyek yang dikerjakan dengan menggunakan perangkat digital. Yang ketiga, portofolio digital, yaitu dengan siswa membuat portofolio online untuk menampilkan karya dan prestasi mereka. Yang keempat, diskusi dan kolaborasi online.
Evaluasi berbasis partisipasi siswa dalam forum diskusi atau proyek kolaboratif online. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja, yaitu asesmen kinerja dengan penggunaan teknologi seperti simulasi atau laboratorium virtual. Berikut adalah cara belajar siswa. Cara belajar manakah yang lebih menarik bagi siswa? Apakah yang ada di gambar pertama atau yang berada di gambar kedua? Fleksibilitas waktu dan tempat. Pembelajaran digital sering melibatkan akses ke materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Hal ini memerlukan fleksibilitas dalam penjadwalan asesmen, yang memungkinkan siswa untuk mengikuti tes atau mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal mereka. Bapak Ibu, bagaimana cara membuat soal di Google Form? Berikut adalah link YouTube yang bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu belajar cara membuat soal di Google Form. Begitupun jika Bapak Ibu ingin mengetahui cara membuat soal di Quizzes, maka link YouTube berikut ini bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu akses melihat bagaimana tutorial membuat soal di Quizzes. Selanjutnya, pemberian umpan balik. Umpan balik terhadap asesmen yang telah dilaksanakan adalah hal yang sangat penting dilakukan sebagai bahan refleksi bagi guru untuk bahan evaluasi dalam memperbaiki pembelajaran berikutnya. Teknologi digital menjadikan pemberian umpan balik menjadi cepat, baik berupa komentar secara tertulis, peringkat, maupun evaluasi. Keamanan dan integritas. Rancangan asesmen yang baik dapat mengurangi pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh siswa. Begitupun menciptakan lingkungan belajar yang baik adalah hal yang harus dilakukan, agar siswa dapat melihat contoh praktik baik dan budaya positif yang dapat mendorong siswa berperilaku baik. Berikutnya, analisis data. Asesmen digital memungkinkan instruktur atau pengajar untuk dapat menganalisis data siswa. Hal ini dapat membantu instruktur atau pengajar dalam menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Berikutnya adalah keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa merupakan hal yang menjadi salah satu tujuan dalam merencanakan dan merefleksikan hasil asesmen. Yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan dalam desain pembelajaran digital dan strategi asesmen yang dilakukan instruktur atau pengajar dilakukan untuk meningkatkan pengalaman dan hasil belajar siswa. Bapak Ibu, dari materi yang tadi sudah saya sampaikan, saya menarik kesimpulan bahwa asesmen pembelajaran digital memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah penilaian menjadi lebih praktis dan fleksibel, dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, serta mudah untuk didokumentasikan. Bapak Ibu, setelah tadi menyimak penjelasan tentang modul konsep asesmen pembelajaran digital sebagai bahan refleksi, silakan Bapak Ibu mengisi pertanyaan yang ada dalam link Google Forms berikut ini. Bapak Ibu, demikian
yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian yang